Halo teman-teman, namaku Amalia Tripuspitasari dengan NIM 2009 10 10 10 53 dari kelas A2 Ide dan Teori Politik. Pada kesempatan kali ini, aku bakal bahas tentang ide dan teori politik Islam. Kalian udah pernah dengar tokoh bernama Ibnu Khaldun nggak? Biasanya nama beliau muncul di banyak karya pelajar maupun mahasiswa, baik PPT, KTI, ataupun skripsi. Itu tuh yang biasanya kalian cantumin di PPT, pengertian sosiologi menurut Ibnu Khaldun, atau pengertian ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Yang jelas, pemikiran beliau tuh luas banget deh. Dan karya beliau yang paling terkenal bernama Kitab Al-Muqaddimah, yang di dalamnya juga membahas tentang teori politik Islam. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 1332 Masehi atau sekitar abad 14. Masa runtuhnya kekhilafahan Islam. Ia berasal dari keluarga aristokrat. Ia juga sudah banyak berkeliling negara dan menyaksikan bagaimana awal terbentuknya suatu peradaban hingga runtuhnya peradaban. Beliau bukan hanya pengamat loh, beliau juga terlibat langsung di dalam kehidupan politik, sosial, maupun ekonomi yang terjadi selama kehidupannya. So, pemikirannya bersifat empiris dan realis. Dan gak heran, kalau nama beliau ada di tugas kalian sebagai tokoh ilmiah ataupun ilmuwan. Dalam pembahasan politik Islam di kitabnya, ada 3 frasakata yang sering disebut. Ad-Duwal al-Ammah, yang berarti dinasti atau negara pada umumnya. Al-Mulk, yang berarti kerajaan. Dan Khilafah, yang berarti kepemimpinan Islam. Baik dinasti, kerajaan maupun khilafah terbentuk atas persatuan atau kesukuan. Kesukuan ini karena adanya as-sobiyah, yang berarti solidaritas sosial, atau dalam bahasa Inggris, group feeling. Menurut Ibnu Khaldun, kerajaan adalah sebuah jabatan yang mulia, enak, penuh dengan keuntungan duniawi dan syahwat jasmani. Gak mungkin dong ada kerajaan gak ada raja atau pemimpinnya. Para pemimpin ini disebut dengan khalifah atau pemimpin. Dan jarang sekali pemimpin yang ingin memberikan tahtanya kepada orang lain atau keluarga lain. Oleh karena itu, terjadilah at-tanafus. Dalam proses tanafus, ada yang disebut mughalabah. Mughalabah berarti penaklukan, perebutan, perlawanan yang dilakukan melalui perang untuk mencapai kekuasaan. Jadi, mughalabah termasuk ke dalam proses pembentukan suatu kerajaan. Sudah dapat dipastikan, dalam perang akan ada saling bunuh-membunuh yang tak pandang bulu. Berarti, ada pihak yang kalah dan yang menang dong. Tetapi, jika suatu kerajaan memiliki jiwa as-sobiyah yang kuat, maka semuanya akan menang dan tidak ada perpecahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuat dan menangnya suatu kerajaan atau dinasti menurut Ibnu Khaldun terletak pada as-sobiyahnya atau solidaritas sosialnya. Semakin kuat solidaritas sosialnya, peluang untuk menang semakin besar. Begitupun sebaliknya. Nah, seperti yang kita tahu, udah banyak nih kerajaan-kerajaan baik di Indonesia maupun di negara lain yang lenyap akibat perebutan kekuasaan. Apa sih yang menjadi masalah? Pada saat itu, pemikiran Ibnu Khaldun tentang as-sobiyah tidak banyak diketahui oleh manusia. Dan banyak dari mereka melupakan sejarah bahwa dinasti, kerajaan, maupun khilafah terbentuk atas dasar persatuan. Serta ilmu atau sejarah tersebut yang tidak konsisten diterapkan dari generasi ke generasi. Terjadilah perpecahan, sehingga peradaban juga ikut mengalami keruntuhan. Sayangnya, hal tersebut terjadi secara berulang-ulang. Dan inilah yang disebut siklus peradaban menurut Ibnu Khaldun. Ada 5 tahap dalam siklus ini. 1. Tahap pendirian negara. Masa di mana as-sobiyah berperan penting untuk mendirikan suatu negara.
2. Tahap pemusatan kekuasaan. Masa di mana suatu negara membutuhkan khalifah untuk memimpin. 3. Kekosongan dan kesantaian. Tahap di mana negara berupaya mencapai kesejahteraan. 4. Tahap ketundukan dan kemalasan. Masa di mana negara statis, tidak ada perkembangan, dan menuju kehancuran. Dan tahap terakhir yaitu tahap kehancuran, di mana negara yang sudah tua dan cenderung menghambur-hamburkan uang, sehingga banyak terjadi pergolakan politik dan akhirnya runtuh. Sekarang, kalian tahu kan bagaimana Ibnu Khaldun memandang politik? Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.